Iya, awalnya cibiran ya ada gitu. Sampai bilang, ya sudah dah berhenti kerja di kantor, cari rongsokan. Tapi ya karena niat saya ini ingin memotivasi, jadi omongan itu jadi cambuk buat saya, bukan jadi cibiran. Waktu itu saya ada pesanan 300, saya mau dapat dari mana modal gitu. Saya tanya ke suami saya gitu, gimana kalau kita nembuk batu gitu. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini, saya ibu rumah tangga di Ardirjo Pintu 5, RT 4 RW 3. Sehari-hari saya menyelamatkan sampah dan mengajak warga untuk peduli lingkungan. Selain itu, di sini juga ada ibu-ibu yang sekolah di Rumah Aksara, Lentera Kolbu, Ardirjo Pintu 5, RT 4 RW 3. Dari 2011 itu saya sudah peduli sampah, sudah menyelamatkan sampah gitu. Setelah 2014 baru saya punya nasabah, 2017 baru saya punya SK gitu. Jadi untuk memotivasi warga, awalnya di sini ini seperti TPA gitu, seperti TPA pas hari Sabtu ada orang buang puntung rokok terus kebakaran. Dari itu saya bisa bersosialisasi untuk warga lebih semangat lagi menyelamatkan lingkungan. Dari itu ibu-ibu sadar, dari nasabah 45 sekarang sudah ada 203 nasabah. Ya, kalau tantangannya banyak sih, karena apa, mengajak baik ini susah gitu. Jadi ya tiap malam Kamis, tiap hari Minggu itu terus saya bersosialisasi tentang sampah gitu. Mau itu ibu-ibu mau peduli di saat itu atau masih tidak terbuka. Nanti ya awalnya ya memang sulit gitu, tapi sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah pada peduli lingkungan dan bisa memilah sampah dari rumah sendiri gitu. Iya, awalnya cibiran ya ada gitu. Sampai bilang, ya sudah dah berhenti kerja di kantor, cari rongsokan. Tapi ya karena niat saya ini ingin memotivasi, jadi omongan itu jadi cambuk buat saya, bukan jadi cibiran gitu. Di sini tuh ada 3 kategori ya, ada menabung, ada barter, juga ada sedekah. Ketika warga itu bawa sampah ke sini, saya tanya, ibu ini mau disedekahkan atau ditabung atau di barter gitu. Jadi ibunya kalau memang mau sedekah, ya hasil sedekah itu saya kumpulkan untuk beli buku untuk ibu-ibu yang sekolah ini. Kalau untuk yang sistem menabung ini setelah hari raya itu kurang 4 hari, karena ini bukan tabungan bulan Ramadan, tapi ini tabungan sampah gitu. Jadi ibu-ibu itu biar sadar ketika uang yang kita dapat gitu nanti bisa dibelanjakan atau dikasih ke sanak saudara, ke cucu-cucunya, itu sudah melalui dari tabungan bank sampah. Jenis sampahnya yaitu kayak kardus, besi, ya plastik-plastik, dan plastik yang tidak bisa diuangkan itu disedekahkan dan diselamatkan menjadi ekobrik seperti itu, tidak ada yang terbuang. Warga itu ada yang datang ke sini, terus kalau seandainya banyak, kan di sana ada 10 kakak yang jauh. RT 5 juga ada warga yang nabung di sini, jadi itu diambil. Iya, kalau memang banyak nanti diambil gitu. Diambil sama petugas pengambilan. Ya kalau minyak jelantah itu awalnya ibu-ibu ya sering membuang minyak jelantah gitu. Terus setelah saya turun ke sana, jadi kan tanaman itu jadi tidak subur kalau dibuangi minyak jelantah gitu ya. Saya inovasi, saya ngajak warga untuk mengumpulkan minyak jelantahnya untuk dijadikan sabun dan praktek sendiri di sini gitu.
dijual kembali di PKK gitu kan di PKK ya lingkungan sekitar juga membeli. Awalnya ya produksi sendiri, dikonsumsi sendiri gitu. Sekarang sudah bisa menjual bisa jadi gitu UMKM ya. Iya. Ibu Nurhanda ya. Kan sampah-sampah yang disedekahkan itu seperti karung beras, seperti kresek, itu kan dianggap sama warga itu sudah tidak berharga lagi. Ketika sudah jadi baju seperti ini, nanti ketika bajunya ya disewakan, ketika bajunya itu ada yang beli, itu masuk lagi ke Rumah Aksara itu gitu. Jadi karena tidak ada dana di Rumah Aksara ini berdiri dengan inisiatif sendiri gitu. Ya awalnya kan di sini setelah dilihat ibu-ibu dengan namanya sendiri tidak bisa nulis. Dengan tanda tangan aja tidak bisa gitu kan, di tabungan itu ada tanda tangan gitu. Gimana kalau ibu-ibu ini saya ajak sekolah gitu, bukan saya sekolahkan tapi saya ajak sekolah. Ternyata responnya ibu-ibu itu positif gitu. Jadi terus sekolah dari 2018 sampai sekarang pun ibu-ibu itu tidak mau berhenti gitu. Libur pun juga tidak mau. Ketika ada acara di hari Minggu, ibu-ibu minta tunda hari gitu, atau ibu-ibu minta dikasih PR gitu. Kan sekarang alhamdulillah bisa nulis, bisa baca, sudah alhamdulillah ibu-ibu. Itu yang mengajar siapa, Bu? Saya sendiri. Ibu sendiri? Iya. Jadi ibu sendiri mengajar ibu-ibu yang rentan usia iya. dari berapa, Bu? Ada usia 85. Alhamdulillah sudah bisa, karena apa? Di sini juga ada, tidak cuma bahasa Indonesia ya, tapi Madura, terus matematika, terus kerajinan, itu sholat, surat-surat pendek, itu semuanya ibu-ibu sudah ada yang pada bisa. Rutin sholawat naria juga. Ya awalnya saya tuh udah tidak terpikirkan kalau printing ini ada di sekitar kita gitu. Ya setelah kayak daun ini miana, ini terus daun basmala, itu daun murbay, itu semuanya itu bisa ditransfer ke kain, bisa dijadikan eco printing itu. Dan ini kates Jepang juga ada semuanya di sekitar kita yang bisa dijadikan kerajinan gitu. Prosesnya berapa lama tuh? Kalau prosesnya sekitar 3 jam sama pengukusannya gitu, karena kalau stem itu pengukusannya maksimal 2 jam gitu. Kalau ponding setelah ditutuk-tutuk kayak gini itu sudah dikeringkan, sudah bisa dicuci setelah 1 minggu gitu. Dari harga 350 sampai 750 itu. Iya. Alami ya? Iya, alami. Alhamdulillah setelah tanggal 14 itu maksudnya ada rapat di Diskoperindak itu tanggal 15-nya pas Mas Rio menganjurkan untuk bikin batik Marongki, ya alhamdulillah juga dapat tantangan kan dari Mas Rio. Dari 15 pembatik itu alhamdulillah batik Rini Collection juga dipakai oleh Mas Rio. Ya awalnya saya tawarkan ke warga, ini sekarang dianjurkan bikin batik Marongki. Ya cibiran juga masih ada, tapi ya tetap karena niatnya saya itu memotivasi, bukan ingin cuma ingin formalitas, ingin memotivasi. Sampai ya ada bilang kayak gini, masa Bupati mau pakai batiknya orang lap pintu 5 gitu. Alhamdulillah ternyata itu jadi doa kan kayak gitu. Walaupun di sini desanya terpencil, Mas Bupati juga berkenan make batik Rini Collection yang dinamai batik batu koral. Karena awalnya saya membatik dari 2015 itu ya hasil numbuk batu koral gitu. Makanya filosofinya harus ada kan kayak gitu. Waktu itu saya ada pesanan 300 lembar sapu tangan, yaitu Oki Husna untuk menikah. Terus saya mau dapat dari mana modal gitu. Saya tanya ke suami saya gitu, gimana kalau kita numbuk batu gitu. Dulu ada namanya Bakaryo. Bakaryo ini numbuk batu saya dekati. Kalau numbuk batu itu dapat berapa? 60.000 kata.
boleh Mbak saya gabung numbuk batu, boleh gitu. 60.000 sudah dapat kain, 1 lembar 50.000 kan 2 meternya. Ya makanya batik saya dinamai Rini Batik Batu Koral. Jadi seperti itu. terinspirasi dari perjuangan Iya. ibu dulu Iya. menumbuk itu ya, Iya. Bu, hingga saat ini ya. 3 hari baru dapat 1 pickup gitu ya, baru dapat 1 kain gitu. Kalau barter itu seandainya ibunya bawa sampah ke sini itu ditimbang dulu, ditimbang. Oh Bu, ini dapat 3 kilo. Dapat 3 kilo berarti ini dengan harga 6.000. Ibunya mau beli beras, masih kurang 1.500. Ya bawa 1.500 itu. Jadi Gitu. dari sampah itu bisa ditukarkan Dengan sembako gitu ya. Token listrik sudah pakai sampah. Pulsa HP, token listrik, mau bayar pajak itu sudah di sini. Gitu. Dengan peduli lingkungan ini, makanya saya ini mengikuti jejak Kartini sebenarnya gitu. Ya, Kartini ini kan apa ya, dari pendidikan, dari peduli lingkungan, karena beliaulah yang gigih untuk apa berkreasi dan berinovasi gitu. Jadi apa di Hari Kartini ini gitu, saya itu menggalakkan para ibu-ibu tidak hanya bisa di sumur, di kasur, dan di dapur gitu. Makanya saya ajak ibu-ibu itu berkreasi untuk meneladani beliau Ibu R.A. Kartini ini. Gitu. Pesan saya untuk ibu-ibu di Situbondo dan sekitarnya, sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Jadi itu akan bisa menyelamatkan sampah dan tambah peduli lingkungan. Kalau ingat dengan slogan sampahku tanggung jawabku. Ya, impian dan mimpi saya itu sebenarnya ingin mempunyai ruang yang cukup untuk ibu-ibu bersekolah gitu. Jadi biar ibu-ibu lebih nyaman untuk sekolah. Sebenarnya dengan tempat seperti ini ibu-ibu tidak keberatan. Tapi impian yang terbesar saya itu ibu-ibu akan mempunyai tempat sendiri gitu untuk sekolah.